Baiklah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berikan pada kita semua kebetulan kita diberikan kesekian atas kesempatan yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah ya sebagai narasumber tentang webinar disiplin positif. Di sini kami berkelompok Bapak Ibu hanya 3 narasumber sebagai narasumber pertama. Nah, saya salah seorang guru di SMKN Budi Junjung, bidang studinya matematika, seperti yang sudah dipaparkan oleh ini tadi. Dan ini mencoba-coba Bapak Ibu ya, mungkin banyak salah kekurangannya. Saya mohon maaf atas itu semua. Baiklah, saya mulai dengan judulnya yaitu disiplin positif. Jadi ini bagaimana kita mendisiplinkan siswa kita dengan hal yang tidak mereka merasa terbebani, mereka tidak merasa takut gitu. Mereka melakukan disiplin itu memang betul dari motivasi diri mereka sendiri, tidak dipengaruhi oleh di luar diri mereka. Karena kalau mereka melaksanakan disiplin itu dari motivasi dalam diri mereka sendiri, mereka enjoy dan senang melaksanakannya. Kemudian ada sebagian Bapak Ibu, ya, apakah disiplin itu boleh dipaksa? Apakah boleh kita paksa? Ya, supaya nanti menjadi terbiasa. Kadang-kadang kita mengatakan dengan dipaksa, sering-sering dilakukan, itu menjadi satu kebiasaan. Mungkin itu bisa untuk orang-orang tertentu. Dan itu tidak berlaku untuk semuanya, Bapak Ibu. Itu hanya bisa berlaku untuk jangka pendek, ya. Mungkin karena ketakutnya, karena ada rasa takut kena hukuman atau sanksi ya akibat dari sikap yang mereka lakukan. Apa efek jangka panjang kalau dipaksa untuk menegakkan disiplin ini? Itu perilaku dilakukan jika ada paksaan dari luar. Kemudian akan hilang ketertarikan ataupun antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Dengan kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Jadi dengan dipaksa mereka itu tidak bisa berekspresi sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri mereka. Diharapkan sebagai pendidik kita bisa menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang mereka senangi, kemudian membantu murid menemukan inspirasinya dan membuka ruang dialog dengan murid. Kemudian kita lihat ya motivasi motivasi perilaku menghindari sakit atau hukuman. Ini terbagi atas beberapa level Bapak Ibu. Kita lihat level 1, ini menurut Diane Watson,
Itu ada 3 level. Kita coba lihat level pertama, yaitu motivasi perilaku menghindari sakit atau hukuman. Jika kita menghadapi murid berperilaku buruk, lakukanlah 3 hal ini. Ya, yang pertama, jangan langsung menghakimi, cobalah bicara dari hati ke hati. Maksudnya gini Bapak Ibu, misalnya siswa kita terlambat, dia sering terlambat, ya. Jadi kita tidak langsung menghukumi, memberi hukuman pada dia, tapi coba tanya, kenapa dia sampai terlambat? Dalam nada suara yang begitu lembut, sehingga mereka tidak ada rasa takut gitu. Kemudian yang kedua, jangan langsung menyela murid saat berbicara. Cobalah menjadi pendengar yang baik. Jadi waktu saat mereka menyampaikan alasan mereka, jangan dipotong. Biarkan aja mereka berbicara sampai mereka selesai. Kemudian yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi yang dia dapatkan saat berlaku seperti itu. Misalnya, karena tadi dia terlambat, terus dia sudah menyampaikan alasannya, kita bimbing mereka mencarikan solusinya. Ini yang hendaknya yang kita lakukan jika kita menghadapi murid yang berperilaku buruk. Ini salah satu contohnya kalau sering terlambat, ya, mungkin bisa dikembangkan dengan masalah lainnya. Nah, kemudian kita lihat lagi level 2, yaitu motivasi perilaku karena menginginkan hadiah dan ujian. Ya, ada juga anak-anak kita, mungkin kita sendiri juga mengharapkan itu ya Bapak Ibu ya. Motivasi kita melakukan sesuatu itu karena adanya reward yang akan kita dapatkan. Gitu. Kita lihat di sini menurut Diane Gosen, motivasi perilaku karena menginginkan hadiah dan ujian itu termasuk level 2. Itu caranya memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah. Beda hadiah atau pujian yang dijanjikan, diberikan apresiasi. Artinya kita mengusahakan jangan mereka melakukan perilaku itu karena hadiah atau pujian Bapak Ibu. Nah, kemudian hendaknya apresiasi dilakukan pada saat di akhir atau di ujung pembelajaran. Jadi kita melakukan mereka proses, baru kita berikan apresiasi. Jadi mereka betul-betul bekerja mengeluarkan potensi mereka, dan hasil mereka itulah baru kita apresiasikan. Kita beri rewardnya atau penegasan atau yang menyenangkan pujian pada mereka gitu. Jadi tanpa mengiming-imingkan hadiah. Kadang-kadang kita kan juga sering ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang ngajar di tingkat SD, kadang-kadang untuk supaya anak itu termotivasi, kita iming-imingkan dengan memberikan Nanda dapat ini, menyelesaikannya tepat waktu, dapat diberikan permen, misal. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah itu kalau bisa itu jangan kita kembangkan. Berikanlah mereka apresiasi setelah mereka melakukan sebuah perilaku yang baik. Kemudian level 3-nya adalah motivasi perilaku menghargai diri. Untuk memunculkan motivasi internal, murid dapat menstimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi supaya muncul motivasi internal murid kita, Bapak Ibu, mungkin bisa kita menggunakan semacam beberapa pertanyaan yang bisa mengeluarkan motivasi mereka. Seperti contohnya, apa nilai yang diyakini dalam kekurangannya? Nilai baik apa yang kamu percayai? Apa respon dari luar terhadap perilaku yang kamu yakini? Kemudian, apakah bila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini akan membuat kamu merasa puas? Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kamu ingin jadi seseorang seperti apa? Apa tujuan yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakan sesuatu? Nah, ini mudah-mudahan dengan kalimat seperti ini, pertanyaan seperti ini, kita mengharapkan siswa mengeluarkan ada keinginannya melakukan suatu perilaku untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan. Kemudian kita masuk modul 2, Bapak Ibu, untuk modul 1, modul 2, yaitu tentang restitusi. Restitusi disiplin diri atau yang kita singkat dengan RDD. Restitusi ini Bapak Ibu adalah suatu metode
kita ya restitusi ini bertujuan adalah untuk lebih mengerti akan keberagaman sikap murid dalam setiap masalah yang dihadapi, sehingga dapat memilih cara terbaik dalam mendisiplinkan murid tanpa ada hukuman, penilaian sepihak atau celaan. Jadi ada 6 filosofi restitusi yang disampaikan oleh Jean Gosen. Yang pertama, kesalahan adalah hal normal pada manusia karena manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia mengetahui. Yang kedua, setiap manusia mengetahui jika dia berbuat salah. Yang ketiga, semakin dikritik akan membuat seseorang terpaku pada kesalahannya. Yang keempat, proses restitusi membuat individu lebih mudah menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya. Proses restitusi membuat seseorang lebih mudah dalam mencapai kesuksesannya dan lebih percaya diri serta terbuka pada dirinya dan juga orang lain. Individu yang mengerti restitusi akan mengetahui kalau kesalahan adalah hal yang biasa dalam kehidupannya. Langkah-langkah restitusi yang pertama itu adalah ciptakanlah suasana positif. Ya. Yang kedua, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Yang ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Di sini, Jean Gosen memberikan segitiga ya restitusi. Itu ada sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Ya, sisi satunya itu tentang menstabilkan identitas. Maksudnya gini Bapak Ibu, misalnya anak kita ada masalah, ya, ada kesalahan. Contoh, misalnya mereka bermain bola di dalam kelas sehingga menyebabkan kaca di kelasnya pecah. Jadi kita sebagai seorang guru jangan langsung menghakimi gitu Bapak Ibu ya, tapi kita tanya begini. Ya, ada kegiatan apa? Oh, kalian hobi ini ya. Terus ternyata kita juga boleh aja. Tapi menurut kalian gimana ini kalau kondisinya seperti ini gitu? Kacanya sampai pecah. Nah, jadi di sini kita mengajak anak-anak murid kita itu paham apa yang dilakukannya itu benar apa salah enggak gitu. Biarkan mereka yang menilai sendiri gitu. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita tanya seperti itu, terus kondisi kelas kan tadi apa ya Bapak Ibu ya, kacau gitu ya, karena kaca juga pecah, bergerak gitu. Gimana menurutmu? Apa ini harus dibersihkan atau bagaimana menurut kalian? Jadi kita minta pendapat mereka gitu. Kemudian yang sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan murid. Artinya di sini disuruh nanti dari tindakan yang mereka lakukan, mereka bisa mengambil satu kesimpulan, ya, bahwa ternyata kalau main bola di kelas bisa menyebabkan akibat salah satunya kaca bisa pecah, gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat bahasan ya salah satu sesi 1 ini, katanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas anak dapat membantu dia menjadi tenang kembali dan suasana hatinya. Hal ini dapat membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya. Dengan anak menjadi lebih aktif dalam belajar dan suasana kelas menjadi lebih hidup. Restitusi membuat anak menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain dan bertanggung jawab atas masalah yang dihadapinya. Kalau sesi 2, validasi tindakan yang salah. Untuk mengajari murid kita memahami kebutuhan diri menurut Jean Gosen, kita harus mengajak serta melihat ke dalam diri mereka dan membaca apa yang mereka rasakan. Seperti pertanyaan berikut. Perasaan sedih dan kesepian yang menggambarkan kebutuhan cinta yang tidak terpenuhi. Jadi kalau kita tahu anak itu dalam kondisi sedih atau kesepian, berarti ada kebutuhan cinta yang tidak terpenuhi. Kemudian pernyataan kemarahan menandakan kebutuhan akan kekuatan, karena dia marah itu karena dia merasa dia tidak kuat.
Kemudian yang ketiga, perasaan tertekan, sesak atau terbebani merupakan sinyal dari kebutuhan akan kebebasan. Dan perasaan negatif merupakan sinyal yang memberitahu bahwa ada kebutuhan diri yang belum diri yang butuh dipenuhi. Kemudian kita lihat sisi 3, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai yang diyakini dapat berupa pertama, aspirasi sosok yang dikagumi oleh murid-murid. Ya, bisa jadi begini Bapak Ibu, siswa kita mau dia melakukan itu karena ada suatu tokoh yang melakukan perilaku itu menurut dia baik gitu. Jadi maka dia meniru perilaku yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Kemudian keyakinan yang telah disetujui sebelumnya. Pada dasarnya manusia melakukan sesuatu karena termotivasi secara internal. Oleh karena itu, penting bagi guru memahami latar belakang murid. Tujuan utama pada sisi ini untuk menuntun murid-murid memasuki kesadaran moralnya. Jadi dia melakukan itu betul-betul atas kesadarannya sendiri, Bapak Ibu. Itulah sedikit paparan saya tentang dua modul dari disiplin positif. Mohon maaf dengan segala kekurangan, kami kembalikan ke moderator. Oke, Aziza. Bisa di stop screen-nya, Bu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Gimana aku bilang di perumahan komplek Bebda, yaitu di Kapelangi tanya ini kebetulan di situ juga perumahan itu ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Aziza yang sudah memberikan materinya kepada kita semuanya. Ya, semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Nah, gantian kami yang akan memberikan atau menambahkan materi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Aziza. Nah, kami di sini akan memberikan juga materi tentang disiplin positif pada modul yang lainnya Bapak Ibu semuanya. Sudah bisa ya Bapak Ibu untuk melihat share screen dari kami? Bu Ezi sudah bisa melihat share screen dari kami? Sudah. Nah ini Bapak Ibu, untuk disiplin positif yang akan kita bahas pada session ini itu adalah membahas tentang 5 posisi kontrol Dian Gosen dalam penerapan disiplin sekolah. Jadi Bapak Ibu, di sini kita dibagi sebagai guru ada 5 kategori bagaimana menerapkan disiplin kepada siswa kita yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang sudah kita buat Bapak Ibu semuanya. Jadi Dian Gosen itu membaginya menjadi 5. Yang pertama itu sebagai penghukum Bapak Ibu semuanya. Nah, kita mungkin ada beberapa dari kita yang sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, ini pada kategori ini itu guru menerapkan disiplin pada siswa dengan cara memberikan hukuman spontan atas tindakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa. Hukuman tersebut dapat dilakukan secara fisik atau verbal. Nah, hal ini dilakukan terkadang guru terbawa suasana emosi atau guru tidak ingin meluangkan waktu lama memproses siswa. Nah, ini kita tampilkan contohnya Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi siswa yang terlambat, nah, kemudian langsung kita intonasi suara kita keraskan. Nah, Rudi, kamu terlambat lagi. Push up 20 kali. Itu adalah ketika kita sebagai penghukum Bapak Ibu semuanya. Atau misalnya, Tian, kamu lagi. Lari keliling lapangan 5 kali. Itu juga Bapak Ibu, kita langsung memberikan punishment kepada anak kita. Ini dimasukkan sebagai kategori penghukum. Atau misalnya, Rani, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Dasar, kamu pemalas, tidak bisa mengatur waktu. Nah, selama belajar dengan Bapak, kamu berdiri di depan kelas dengan satu kaki bergantian setiap 10 menit. Jadi Bapak Ibu,
sewaktu kita menjadi siswa atau kita waktu menjadi guru, saat ini ketika kita menjadi guru, mungkin kita mungkin ya Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti itu, atau ada kita melihat guru lainnya melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini termasuk kategori guru penghukum oleh Dayan Gosen. Nah, jadi Bapak Ibu, efek negatifnya anak akan melawan atau mendongkol baik di dalam hati, bahkan ada secara spontan, apalagi kalau kita Bapak Ibu guru SMK, guru SMA yang kategori siswanya sudah remaja, beranjak ke dewasa, Bapak Ibu semuanya, ini mengkhawatirkan itu akan melawan. Yang guru SMP, guru SD, ya melawan, mendongkol dalam hati. Nah, ini efek dari ketika kita memberikan hukuman secara spontan kepada anak kita. Nah, kemudian kategori kedua, Bapak Ibu, ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini guru memberikan rasa bersalah pada siswa, sehingga siswa akan merasa rendah diri dengan selalu memikirkan kesalahan yang dilakukan dan sulit untuk menerima pelajaran dari guru karena selalu terbayang dengan kesalahannya. Dan ini mengakibatkan siswa mengalami penyesalan yang berkepanjangan dan menjadikan siswa merasa dia bagian dari orang jahat, minder untuk bergabung dengan siswa baik lainnya. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu akan merendahkan suaranya dan terdengar lembut dan membuat suasana hening serta tidak nyaman dan mengeluarkan kalimat yang merendahkan dan menyalahkan siswa. Nah, ini beberapa contoh ya Bapak Ibu. Nah, Bapak sangat kecewa denganmu Santi, lihat perbuatanmu ini. Harusnya kamu mikir sebelum bertindak. Atau contoh kedua, sedih sekali Bapak melihat kamu Mia, kenapa harus kamu yang melakukan ini? Coba kalau orang tua kamu tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini efek negatifnya, pembuat rasa bersalah, anak-anak akan menjadi orang yang pesimis Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak akan merasa menyesal dengan perbuatannya yang berkepanjangan ketika kita membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, ini termasuk salah satu yang harus kita hindari juga dalam menegakkan disiplin kepada siswa kita. Nah, jadi jangan sampai anak kita itu merasa rendah diri karena melakukan kesalahan kemudian begitu mendalam memikirkan kesalahannya sehingga dia tidak konsentrasi dalam pembelajarannya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kategorinya adalah itu kita menganggap siswa kita sebagai teman. Nah, pada kategori ini Bapak Ibu, itu guru akan berposisi sebagai teman pada siswa. Selayaknya teman, itu guru tidak akan menyalahkan siswa. Kalimat yang digunakan adalah kalimat yang tidak menyakitkan dan intonasinya pun datar, bahkan terkadang menepuk bahu siswa. Hal tersebut dilakukan agar siswa tidak canggung dengan guru sehingga akan terbangun kedekatan siswa dengan guru. Nah, ini Bapak Ibu sering kita melihat hal seperti ini, dan ini positifnya adalah siswa akan dekat dengan kita. Hubungan kita dengan siswa akan baik Bapak Ibu semuanya. Nah, contohnya misalnya, ayo Adi, kamu pasti bisa melakukan ini. Lakukan ini demi Bapak ya. Contoh kedua, Bapak Ibu, Rina, selama ini Bapak selalu bantu kamu. Bapak mohon kamu jangan begini. Tidak enak nanti Bapak sama guru lainnya. Kemudian Bapak Ibu, contoh yang terakhir, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu terselesaikan ya. Nah, ini dampak negatifnya Bapak Ibu dari perlakuan seperti ini adalah guru tidak lagi membantu dengan kesalahannya, maka siswa akan merasa kecewa Bapak Ibu. Nah, jadi siswa juga nanti akan memilih-milih guru. Dia tidak akan bertindak yang sama kepada guru yang itu bukan kita. Akan berbeda tindakannya antar satu guru dengan guru yang lainnya. Dia akan baik, kemudian akan patuh kepada guru yang memberikan respon atau memberikan perlakuan sebarman. Sementara ke guru yang lainnya, dia mungkin tidak patuh dan tidak akan mengikuti arahan, nasihat,
kemudian disiplin yang dari guru-guru yang lainnya. Nah, ini efek negatifnya. Kemudian pemantau Bapak Ibu. Nah, pemantau ini Bapak Ibu, tentu kita di sekolah masing-masing punya tata tertib, punya aturan yang harus kita jalankan, yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, termasuk siswa. Nah, guru pada kategori ini, Bapak Ibu semuanya, dia akan selalu mengkaitkan Bapak Ibu antara aturan dengan hal yang dilanggar oleh siswa. Nah, jadi misalkan siswa melakukan satu kesalahan, dia akan langsung melihat, nah ini hukumanmu ini, poinmu ini segini. Nah, nanti konsekuensinya ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu semuanya. Jadi pemantau ini ya, dan ini banyak diterapkan oleh kita Bapak Ibu semuanya. Dan ini termasuk yang diperbolehkan kalau di PMM ya Bapak Ibu. Di PMM kita untuk disiplin positif, pemantau ini termasuk yang tidak apa-apa atau diperbolehkan. Cuma ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu, posisi atau kategori kita sebagai guru, sebaiknya kita adalah sebagai manajer. Nah, posisi terakhir adalah manajer, dan ini Bapak Ibu ketika kita pahami konsep ini, ya memang kita butuh waktu yang cukup buat anak-anak kita dalam menegakkan disiplin. Ya, ini tidak langsung kita spontan memberikan punishment, tapi di sini kita perlu waktu untuk berdiskusi kepada siswa. Posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia bisa dekat kepada anak, tapi juga tidak mengabaikan kesalahan dari anak. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, Bapak Ibu semuanya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid kita untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini Bapak Ibu kalau contoh di PMM yang Bapak Ibu juga sudah menyaksikan videonya, di mana ada seorang siswa misalkan berbuat salah di kelas, misalnya menendang bola, kemudian terkena atap atau terkena jendela, kemudian kita sebagai guru tidak langsung memberikan punishment. Kita sebagai guru juga tidak membiarkan rasa bersalah berkepanjangan, tidak memberikan rasa bersalah kepada siswa kita. Jadi kita sebagai guru juga tidak menganggap itu sebagai hal yang biasa, menganggap teman tidak apa-apa, nanti biar Bapak yang menyelesaikan misalnya. Dan juga kita Bapak Ibu, kita bagaimana perlakuan kita kepada anak. Nah, tentu ini harus kita proses Bapak Ibu semuanya sebagai manajer. Nah, kalau kita posisikan sebelum manajer yaitu pemantau, kita bisa melihat aturannya. Ya, aturannya seperti apa dan kamu harusnya begini. Kalau misalnya jendela rusak, bagaimana aturannya? Jendelanya harus diperbaiki seperti itu. Atau atapnya bocor, atapnya harus diperbaiki. Kalau itu sebagai pemantau Bapak Ibu semuanya. Tapi bagaimana dengan posisi sebagai manajer Bapak Ibu semuanya? Kita akan memberikan waktu kepada anak untuk berpikir apakah dia menyadari kesalahannya atau tidak.
Kemudian kita berikan waktu juga kepada anak, apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kemudian kita akan membantunya dalam arti memberikan ide. Contoh misalnya kalau yang di PMM itu Bapak Ibu, membantu untuk meyakinkan orang tua. Karena misalnya dia takut bahwasanya nanti ketahuan orang tua, gurunya ikut memberikan meyakinkan orang tuanya untuk berbicara kepada orang tuanya bagaimana memperbaiki atap yang bocor tadi. Enggak, udah. Tetap jendela, atap itu harus diperbaiki, Sedikit namun lagi. biarkan anak yang mengerti dari konsekuensi apa yang harus diambil oleh anak tersebut. Bukan kita yang mengarahkan. Kamu sudah merusak jendela, jendela kamu perbaiki, panggil tukang, kemudian perbaiki jendela itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu sebagai pemantau, tapi kita tidak menyalahkan juga hal seperti itu. Cuman lebih baik biarkan anak yang mengerti, biarkan anak yang menyadari konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh anak ketika sudah merusak jendela. Kita panggil, kita proses, kemudian kita berikan pengarahan yang baik kepada anak kita. Nah, kemudian nanti kita akan membantu, tapi membantunya bukan membiarkan hal tersebut tidak atau tanpa konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu, bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman Bapak Ibu semuanya. Siswa akan kembali kepada lingkungannya, kepada kelasnya, itu dengan tanpa merasa bersalah, nah, karena sudah bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Nah, itu Bapak Ibu tujuan dari penerapan disiplin positif ini kepada anak-anak, di mana Dan Gosen itu menempatkan kita sebagai guru menjadi 5 posisi kita. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah bisa menjadi manajer bagi anak-anak kita di sekolah, sudah bisa menerapkan ini semuanya. Dan Bapak Ibu, untuk sesi saya sudah selesai Bapak Ibu sampai di 5 posisi kontrol ini. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bapak sekolah kami yang terhormat Tunggu sedikit lagi. Bapak Safriwal Leader Kamsol MPD yang kedepannya akan memberikan materi kepada kita semuanya. Dan nanti Bapak Ibu untuk pertanyaan dan lain sebagainya kurang lebih waktu kita berikan 5 menit nanti. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya yakin banyak salah dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Wal, silakan Pak untuk share Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada guru-guru hebat semuanya yang berasal dari berbagai provinsi. Yang kami juga merasa tersanjung karena banyaknya peserta dalam webinar ini. Baik Bapak Ibu, saya perkenalan dulu. Nama saya Safriwal Leader Kamsol MPD. Menjadi kepala sekolah di SMK 7 Sijunjung ini sejak Desember 2022. Yang sebelumnya saya berdinas di SMK 6 Sijunjung. Di sekolah kita ini mempunyai 4 konsentrasi. Yang pertama itu teknik komputer jaringan, kemudian multimedia, kuliner atau tata boga, dan terakhir adalah teknik sepeda motor. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pemateri pertama tadi adalah Bu Nur Azizah. Beliau adalah mantan PLT juga di sekolah ini, kemudian wakil kurikulum.
Kemudian yang kedua adalah Pak Ibnu Sudarmadi. Beliau juga adalah seorang wakil kepala sekolah bidang humas. Baik Pak Ibu, berbicara tentang disiplin, ini rasanya bukan hal baru lagi bagi kita. Karena bagaimanapun dalam tatanan kehidupan ini, disiplin itu memang harus dijaga. Memang harus ditegakkan. Agar tujuan kita yang ingin kita yang mau kita raih itu betul-betul tercapai dengan maksimal. Nah, di sini kita agak sulit memisahkan antara mana sih yang disiplin positif dan mana sih yang disiplin yang biasa kita terapkan. Bagi rekan-rekan majelis guru, bagi yang kelahiran atau masa-masa 80-an atau 70-an, mungkin masalah disiplin ini dengan sekarang itu agak merasa canggung gitu, berbeda. Kalau dahulu kita tidak merasa aneh jika penghapus papan itu terbang. Tidak merasa aneh jika roll kayu yang 1 meter itu patah di telapak tangan. Namun sesuai dengan perkembangannya, ini tentu tidak bisa kita menerapkan seperti apa yang terjadi pada era 80-an atau 90-an. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan karakter anak yang orang bilang adalah zamannya itu generasi Z. Guru, kita sebagai guru, yang saya dulu juga sebagai seorang guru, kalau hanya mentransfer ilmu kepada siswa atau kepada murid kita mungkin tidak terlalu sulit ya Pak Ibu ya. Namun yang paling susah itu adalah bagaimana kita mendidik anak kita, mendidik siswa kita menjadi orang. Orang dalam artian casingnya orang, isinya orang. Nah, disinilah kita akan diuji seluruh kompetensi yang ada pada diri kita, diuji seluruh emosional yang ada pada diri kita. Apalagi pada zaman now sekarang ini, itu ada hal-hal yang kadang-kadang yang dulu bisa kita lakukan, sekarang tidak bisa lagi kita lakukan. Kalau dahulu, kalau hanya sekedar menjewer telinga anak, bagi kita atau orang tua itu mungkin tidak apa-apa. Namun sekarang dalam penjeweran ini atau hukuman verbal, kadang-kadang ini bisa menjadi permasalahan buat diri kita sendiri. Baiklah Pak Ibu, sebenarnya kita lihat dulu, sebenarnya disiplin positif itu apa sih ya Pak Ibu? Jadi disiplin positif itu sebenarnya adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin yang muncul dari diri dalam anak itu sendiri, tanpa adanya ancaman hukuman atau imbalan hadiah. Berarti kesadaran dari dia sendiri yang akan kita munculkan keluar. Bagaimana kita menyadarkan anak, dia sendiri yang memahami. Bisa kita contohkan umpamanya di dalam satu keluarga, dalam sesi makan malam lah umpamanya. Maaf bagi yang muslim, mungkin orang tuanya sholat dulu, anaknya sholat dulu, kemudian disuruh anaknya duduk, yang mungkin ada yang belum sholat. Orang tua berpesan seperti ini, nanti kita makan bareng ya, sama papa, sama mama, atau sama ayah, sama ibu. Nah, tunggu sholat sebentar ya. Nah, diibaratkanlah kita punya 3 anak. 3 anak ini dia akan dilihat bagaimana disiplin positif yang ada dalam dirinya untuk mengikuti atau memahami apa yang disampaikan orang tuanya. Apakah anak ini ada yang langsung makan atau ada anak itu yang memang menunggu orang tuanya dulu. Jika anak tersebut ada yang mau menunggu makan, berarti sudah ada disiplin positif dalam diri dia atas kesadaran
instruksi atau permintaan dari orang tua. Namun bisa saja ada anak yang tidak sabaran, yang tidak mau dia langsung makan. Nah, ini disiplin positif pada diri anak ini mungkin belum terbentuk dengan baik. Nah, kemudian disiplin positif ini tentu memang harus kita terapkan di sekolah. Dalam artian walaupun tidak ada kekerasan, tentu saja tidak harus mengabaikan atau kebablasan dengan mengabaikan peraturan sekolah. Karena bagaimanapun di suatu organisasi kalau tidak ada aturan, tentu hal ini organisasinya akan semeraut nanti. Namun demikian, antara guru, kepala sekolah, dan stakeholder di sekolah terhadap siswa sebaiknya berperilaku bagaimana menerapkan disiplin positif. Namun jangan lupa Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semua, sebelum kita menerapkan disiplin positif kepada anak, tentu saja kita harus memberi contoh kepada anak kita bagaimana sih disiplin positif itu yang dilihatkan langsung oleh kepala sekolah, yang dilihatkan oleh wakil, yang dilihatkan oleh bagi SMK itu mungkin ketua jurusan atau kepala program atau dari guru. Kita mengajak anak kita disiplin tepat waktu, tentu kita dulu yang melakukannya. Kalau tidak, nanti gimana kita mau ngomong, mau menyampaikan kepada anak, kalian harus begini, sesuaikan seperti ini. Sementara kita sendiri tidak melakukannya dengan maksimal. Kemudian Ibu, kita lihat, ini ada disiplin yang biasa dilakukan di sekolah, ada ini disiplin positif. Kita lihat contoh. Kalau disiplin biasa, itu kendalinya eksternal, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang dibuat oleh tata tertib sekolah itu sendiri. Artinya, ada pemaksaan dari luar diri anak agar anak melakukan yang sesuai dengan aturannya. Sementara yang disiplin positif itu diminta adalah kendali itu langsung dari diri anak itu sendiri. Kita contoh juga umpamanya di dalam kelas. Bisa saja di saat mengajar, guru ingin pergi ke toilet atau ada sesuatu yang harus diambilnya atau diselesaikannya di kantor, kemudian gurunya berpesan, anak-anak, ibu atau bapak ke kantor sebentar, ada sesuatu yang mau pak ambil atau apa, tidak ada yang ribut, tidak ada yang ini, begitu segala macam. Nah, di sini yakinlah bahwa tidak semua anak itu bisa mengendalikan dirinya dengan secara internal dirinya. Pasti ada juga yang tidak sesuai dengan instruksi kita. Kenapa? Ada disiplin positif yang belum terbentuk pada diri anak tersebut. Kemudian disiplin biasa yang biasa diterapkan itu ada hukuman, ada imbalan, ada punishment, ada reward. Sementara disiplin positif itu adalah konsekuensi logis dan dukungan dari apa yang mereka lakukan. Kalau mereka lakukan yang hal positif, berarti konsekuensinya bagi mereka adalah mereka telah membentuk karakter mereka sendiri sebagaimana mestinya. Kemudian disiplin biasa ada fokus pada perilaku, sementara pada disiplin positif itu motif di balik perilakunya itu apa? Jangan lupa setiap manusia itu mempunyai perbedaan. Setiap manusia itu mempunyai karakter masing-masing. Nah, ini kadang-kadang kita agak sulit, terutama guru yang harus mengajar dengan sekian belas siswa atau sekian puluh siswa di kelas, ada kesulitan kita untuk memahami karakter siswa kita. Apalagi kalau kita ngajarnya full dari kelas 10 sampai kelas 12 atau kelas 1 sampai kelas 3, mungkin SMP, atau SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Apalagi Bapak Ibu yang mengajar di SD, itu ibaratnya sudah menjadi orang tua langsung juga bagaimana kita menghandle perilaku anak, bagaimana kita menyayangi, memperhatikan seperti di rumah gitu. Kemudian pada disiplin biasa, itu peraturan dibuat oleh yang berkuasa. Artinya siapa? Stakeholder. Mungkin dari kepala sekolah, wakil, komite, orang tua. Nah, sebenarnya kalau pada peraturan ini, di disiplin biasa pun sebenarnya peraturan itu dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan. Disiplin positif juga peraturan dibuat bersamanya hampir sama sebenarnya. Kemudian pada disiplin biasa itu ketaatannya jangka pendek. Artinya setelah mereka selesai di sekolah tersebut, mereka nggak taat lagi.
Yang biasanya kita minta mereka bangun pagi di saat selama 3 tahun dengan kita, itu setelah mereka selesai, kalau hanya disiplin biasa yang tidak dari diri dia sendiri, maka setelah mereka tamat mereka tidak akan lakukan ini lagi. Nah, sementara disiplin positif yang kita harapkan adalah bagaimana mereka taatnya itu untuk selanjutnya, untuk seterusnya. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu pantas dan wajar. Kemudian perilaku disiplin yang tidak disiplin pada disiplin biasa itu dianggap kadang-kadang menjadi ancaman yang mengganggu. Sementara kalau disiplin positif, anak yang tidak disiplin itu adalah momen untuk mengajarkan karakter pada anak. Jadi jangan lupa Pak Ibu, sebenarnya pada disiplin positif itu intinya adalah bagaimana membentuk karakter anak, bagaimana membentuk moral anak yang sesuai dengan seharusnya, yang sesuai bagaimana mereka menempatkannya. Dia berbicara dengan siapa, caranya seperti apa. Dia melakukan ini, apakah itu pantas atau tidak. Sebenarnya kita hanya ngontrol di bagian itu. Nah, kemudian pada disiplin biasa juga pendidik itu kadang sebagai polisi dan hakim. Kamu salah, hukumannya ini. Kamu salah, hukumannya begini. Nah, sementara di disiplin positif itu adalah pendidik itu sebagai detektif. Dia melihat ada apa kok anak bisa melakukan seperti ini. Nah, inilah yang membedakan antara disiplin positif dan disiplin biasa. Nah, kemudian pada prinsipnya prinsip untuk penerapan disiplin positif ini Pak Ibu, ini yang sesuai dengan dibahas di awal tadi, mungkin rekan-rekan Pak Ibnu dengan Bu Ezi juga sudah bahasnya. Itu yang diminta itu kesadaran dari anak itu sendiri. Susah kadang-kadang kita untuk memberikan kesadaran kepada anak jika lingkungannya belum mendukung. Tidak mungkin atau agak kecil kemungkinan kita bisa memunculkan kesadaran dari anak jika lingkungan keluarga, lingkungan sekolahnya belum mendukung untuk hal ini. Tapi setidaknya kita tetap terus mencoba bagaimana anak itu tahu, sadar yang dilakukan itu benar, yang dilakukannya itu salah, yang dilakukan ini berakibat seperti ini. Bagaimana kita menyampaikan seperti ini? Sama dengan kita mendidik anak di rumah Bapak Ibu. Kadang-kadang anak itu kalau dilarang dia malah semakin jadi. Nah, ini mohon maaf, saya pernah pada anak saya sendiri yang paling tua, perempuan. Waktu usia kecil dia, lampu mati lilin hidupin. Dia mau megang api, sudah berapa kali dilarang dia nggak mau, akhirnya dibiarkan. Dan efeknya memang sih tangannya agak lecet sedikit, tapi dari situ dia sadar bahwa yang dilakukannya itu tidak benar, bahwa api itu panas. Nah, mungkin salah satu trik yang seperti ini, tapi jangan sampai berisiko tinggi ya Pak Ibu ya, karena berbahaya nanti. Ini salah satu contoh bagaimana menyadarkan anak secara dari dalam dirinya bahwa yang dilakukannya itu salah. Kadang-kadang dia berpikir sendiri, sehingga dia mendiri untuk berpikir bahwa yang dilakukannya itu salah. Bahwa kalau dia cabut itu dari pelajaran sekolah itu tidak benar, yang rugi itu dia. Nah, bagaimana kita menyadarkan dari diri dia, sehingga sebenarnya kalau anak itu sudah mengerti semuanya, mungkin peraturan tata tertib sekolah itu cuma tinggal label aja Pak Ibu, sebagai dokumen saja bahwa sekolah punya tata tertib dan tidak akan ada pelanggaran. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah konsekuensi logis, bukan memberikan hukuman. Kemudian dukungan bukan hadiah. Sebaiknya tidak memberikan imbalan hadiah kepada anak untuk melakukan yang hal positif. Karena di suatu saat kita tidak memberikan hadiah, tidak ada diberikan imbalan hadiah, maka mereka mungkin tidak akan mau melakukan hal yang positif. Nah, ini biasanya mohon maaf kadang-kadang di SD kan ada juga itu sebagai motivasi berbeda ya, motivasi, atau di SMP, di SMA kita kasih tugas bagi anak-anak Bapak yang sudah selesai duluan, ini dikasih hadiah permen, dikasih hadiah ini. Dalam sisi pandang yang untuk motivasi itu sangat bagus, tapi untuk mendidik potensi disiplin positifnya mungkin sebaiknya kita hindari hal ini.
Kemudian kita nomor 4-nya prinsipnya adalah koneksi sebelum kita koreksi. Kita cek dulu. Kemudian yang kelima, memahami bukan menghakimi. Kita pahami anak, apa latar belakangnya, apa background anaknya. Kenapa anak kita ini sering cabut? Adakah sesuatu yang salah atau ada hal di rumah yang terjadi sehingga dia malas? Atau yang paling aneh, anak kita biasanya rajin sekarang nggak rajin. Yakinlah Bapak Ibu, itu ada sesuatu yang salah. Nah, ini peran kita sebagai guru untuk menggali ini. Semua guru, termasuk juga guru BK, yang mungkin bisa menggali ada apa dengan perubahan anak, perubahan sikap anak ke arah negatif. Kemudian yang keenam prinsipnya adalah mengendalikan diri, bukan mengendalikan orang lain. Nah, ini sering ini terjadi sama anak yang kadang-kadang kita melihat anak itu punya kelompok-kelompok tertentu, dia mengendalikan orang lain, bukan dirinya yang dikendalikan, sementara yang dilakukannya itu adalah hal-hal yang negatif. Terus lembut sekaligus tegas. Kita orang tua berbicara dengan lembut, tapi jangan lupa tetap tegas. Tegas bukan berarti emosional marah. Tegas sesuai dengan apa yang harusnya mereka lakukan. Kalau pepatah Minangnya, tagang manjelejelo kan dua badan tiang dan tiang. Artinya apa? Dia fleksibel, tapi tetap tidak lari dari aturan yang seharusnya. Nah, bisakah kita guru untuk menerapkan ini semua? Sebenarnya bisa Pak Ibu. Cuma kadang-kadang mungkin maksimalnya kita yang tidak bisa karena harus mengajar, harus gini atau apa. Nah, untuk itu sekolah itu sebaiknya ada punya tim untuk disiplin positif yang akan menerapkan itu semua, dan harus ada komitmen dari seluruh keluarga sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai ke guru, orang tua, komite, untuk sama-sama berkomitmen untuk menegakkan atau menjalankan disiplin positif. Karena disiplin positif menekankan pada tanggung jawab pada anak, tanggung jawab peserta didik, dan perilakunya terhadap penilaian diri serta kepercayaan, mampu mengembangkan dan memahami bagaimana perilaku yang pantas. Jadi arahnya ini memang ke karakter, ke perilaku, ke moral, ke adab dan segala macam. Apalagi adab itu di atas ilmu Bapak Ibu. Jadi kembangkan, mari kita jalankan bagaimana pada anak-anak kita ini bisa diterapkan disiplin positif semaksimal yang kita bisa dulu. Kemudian Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lihat alur dari suatu permasalahan itu adalah ada kasus atau masalah, kemudian kita diproses mungkin oleh guru mapel atau guru BK atau pada siapa permasalahan itu terjadi. Ini secara umum seperti ini Pak Ibu ya. Kalau kasus tersebut permasalahan yang dibuat anak itu ringan atau sedang, ini biasanya dilakukan pembinaan atau nasihat. Kemudian siapa yang melakukannya? Kita lihat dia dengan siapa melakukan hal itu. Kalau dia pada guru mapel, bisa guru mapel, atau guru mapel nanti mapernya ke guru BK atau kepada wali kelasnya, atau barangkali udah bisa langsung dengan OKASIS. Ini kan diagram biasa pada suatu permasalahan yang muncul di skala. Namun apabila melalui proses tersebut itu anak melakukan pelanggaran berat, tentu kita tidak bisa melakukan disiplin positif yang hanya diberikan nasihat-nasihat. Contohnya apabila sudah melakukan pembulian berat, membuat orang lain cedera bahkan meninggal dunia, tentu tidak bisa lagi dengan memberikan nasihat disuruh berpikir, tentu nggak kayak gitu lagi. Kita harus perginya ke ranah yang sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kalau dia berat tentu disesuaikan dengan tata tertib yang sudah disepakati. Nah, di sini untuk memprosesnya atau menindaklanjutinya biasanya itu melibatkan kepada wakil kesiswaan, komite, kemudian orang tua atau wali murid anak itu sendiri, bisa masuk guru BK juga, kemudian kepala sekolah. Karena hal yang sudah dilakukan merupakan umpamanya pada kriminalitas, tentu sekolah tidak bisa lagi dia hanya memberikan disiplin positif dengan memberikan nasihat-nasihat. Tentu
disesuaikan dengan aturan sebenarnya. Namun untuk permasalahan ringan atau sedang ini sangat besar kemungkinan dan bisa kita laksanakan untuk melakukan disiplin positif terhadap diri anak. Namun jangan lupa Bapak Ibu bahwa disiplin positif harus didukung oleh seluruh keluarga besar sekolah itu sendiri. Kita di SMK 7 Junjung untuk penerapan disiplin positif memang belum semaksimal yang diharapkan. Namun ini untuk beberapa guru mata pelajaran ataupun BK sudah melakukannya sesuai dengan proses yang seharusnya, walaupun masih ada dilakukan punishment tertentu yang ya kadang-kadang, apalagi kami di daerah Bapak Ibu, ini termasuk di Kabupaten Junjung, ini termasuk kabupaten bukan kota, jadi ada permasalahan-permasalahan yang kadang di luar kendali kita untuk bagaimana memberikan disiplin positif terhadap anak-anak kita di sekolah. Jadi Pak Ibu, karena ini webinar ini adalah webinar terbuka, mungkin yang kami sampaikan dulu adalah secara umum saja. Nanti pada minggu depan kita akan lebih kupas, lebih mendalam tentang disiplin positif terhadap anak. Mungkin nanti dengan memberikan beberapa contoh video-video atau kejadian-kejadian yang telah terjadi di suatu instansi terutama di sekolah. Bapak Ibu jangan lupa mari kita sama-sama mendidik anak di sekolah. Jadikan anak di sekolah itu sebagai anak kita sendiri, karena bagaimanapun anak kita pun dididik oleh guru. Berikan yang terbaik buat anak orang lain yang kita didik, maka anak kita juga akan dididik lebih baik oleh guru yang kita percayakan mendidik anak. Saya sering di dalam rapat bilang, bekerjalah Bapak Ibu seperti orang yang 2 kali lipat gajinya. Seandainya kita mempunyai gaji 3 juta, bekerjalah seperti bergaji 5 juta. Jangan cemas, jangan takut rugi. Yang 2 juta itu akan diberikan oleh Tuhan, oleh Allah SWT dalam bentuk lain, mungkin kesehatan, kenyamanan, kedamaian dalam keluarga, dan sebagainya. Jangan pernah kita melakukan pekerjaan Bapak Ibu yang di bawah standar gaji kita. Gaji kita 3 juta, tapi kita bekerja seperti orang yang bergaji 1 juta. Percayalah Bapak Ibu, yang 2 juta yang kita korupsi itu akan dikeluarkan oleh Allah dalam bentuk yang berbeda. Mungkin sering sakit, mungkin keluarga tidak nyaman, dan sebagainya. Tapi kami yakin Bapak Ibu, kita semua adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang ikhlas, pasti bisa untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh negara dan Allah ini terhadap kita untuk mendidik generasi-generasi bangsa. Mungkin demikian dari kami Bapak Ibu. Kita kembalikan kepada moderator jika ada kesalahan atau yang kurang tepat dalam penyampaian, kami mohon maaf. Salam dari Junjung, Langsek Bani untuk kita semua di Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Safriwal Leader Council MPD yang telah memberikan ilmunya, sharing ilmunya kepada kita semuanya. Silahkan Bapak Ibu, untuk bagi Bapak Ibu yang bertanya bisa melalui chat atau langsung. Kemudian kita perkenalkan terlebih dahulu untuk host kita, itu Bu Kurniati Situngkir SPD. Bisa panggilkan Bu Ezi. Untuk sebentar Bapak Ibu kita unmute dulu. Apakah Bapak Ibu bisa unmute bagi yang mau bertanya? Sebentar. Tes, bisa Pak? Oke, Bapak Agus dari SD Negeri 3. Di mana ini Bapak Ibu? Silakan Pak Agus. Baik Bapak, makasih Bapak. Terima kasih untuk narasumber hebat kita yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin sedikit Pak, di sini saya ingin menanyakan, kebetulan di kelas saya itu Pak,
ada siswa yang motivasinya untuk sekolah itu rendah sekali, Pak. Dia sudah 2 bulanan tidak ke sekolah sejak ibunya nikah lagi. Kebetulan saya sudah ke rumahnya juga, sudah Kunjungan kunjungan, rumah ya. kemudian Iya. sudah menyampaikan ke anak tersebut supaya mau sekolah lagi, Pak. Tapi sampai saat ini belum ada datang ke sekolah lagi, Pak. Mungkin bisa minta tips kepada Bapak Ibu narasumber juga atau teman-teman yang lain. Bagaimana sih saya mesti menghadapi siswa ini, Pak? Makasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak Agus. Kalau boleh tahu Bapak Agus sekolahnya di mana, dari provinsi mana? Saya di SD 33 Wasa, Pak, di Buleleng, Bali, Pak. Oh, di Bali. Oke, Pak Agus. Ya, Eh, Terima kasih atas pertanyaannya. Kami juga sering mengalami hal seperti itu. Dan Bapak Kepala Sekolah kami tentu sangat tahu. Kami persilahkan kepada Bapak Safri Walid Kamsol untuk memberikan tanggapannya, jawaban atas pertanyaan dari Bapak Agus. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Ini kasus memang banyak terjadi broken home, terjadinya perceraian antara ibu dan bapaknya. Ini kadang-kadang ada rumit karena anak kita masih di status SD tadi Pak Agus ya, masih di SD, jadi mereka masih sangat butuh kasih sayang, butuh perhatian dari kedua orang tua tanpa ada kepincangan. Artinya gini, mereka butuh kedua-duanya. Nah, sekarang anak ini berhenti. Ini biasa memang seperti itu, Pak Agus. Nah, sekarang bagaimana si anak ini kembali sekolah? Yang pertama, Pak Agus, ini menurut saran kami, kita biarkan anak itu agak tenang dulu, artian dia betul-betul agak jangan terlalu terpaku dulu dengan kesedihannya. Kemudian yang kedua, sebaiknya Pak Agus menggandeng guru BK juga untuk home visit, mengunjungi rumahnya, kemudian ajak anak ini berbicara, kemudian dengan siapa anak ini tinggal, apakah dengan ibunya atau dengan ayahnya. Kalau dia dengan ibunya, kita lakukan pendekatan persuasif. Sama juga dengan kalau dia dengan ayahnya, kita mengajak orang tua dengan siapa dia tinggal, kita anggap dia tinggal dengan ibunya, sama-sama dengan ibunya memberikan motivasi kepada anak untuk tetap mau sekolah. Bila perlu, menurut saran kami, ibunya antar dulu. Mungkin seminggu, 2 minggu, antar dia ke sekolah, tunggu dia di sekolah, sehingga dia merasa tidak kehilangan dengan orang tuanya. Ini mungkin untuk anak SD bisa seperti ini. Nah, Mbak Laun, seluruh guru yang ada di sekolah bersama-sama kita untuk memberikan motivasi kepada anak, memberikan kembali kehidupan kepada anak yang sudah broken home atas perpisahan kepada orang tuanya. Nah, trik-trik seperti ini barangkali untuk anak-anak kita yang di SD, sekolah dasar, dengan menggandeng guru BK, menggandeng orang tua dengan siapa dia tinggal. Kemudian kalau bisa, seandainya orang dia tinggal dengan ibunya, ayahnya masih di lokasi setempat, kita tetap minta bantuan orang tuanya memberi motivasi kepada anaknya, kepada ayahnya tadi untuk tetap anaknya ini sekolah sampai anak itu yakin, percaya bahwa dia bisa sukses walaupun kondisi orang tuanya seperti itu. Mungkin itu dari kami, dan jangan lupa seluruh guru di sekolah tetap dukung anak ini. Jangan ada pembulian terhadap anak, terutama teman-temannya. Jangan dikatakan ayah kamu sudah cerai ini, kamu anak apa kamu, jangan sampai ada pembulian terhadap anak yang seperti ini, karena mentalnya pasti down nanti. Guru kita bersama-sama untuk mengasihi, memberikan semangat kepada anak tersebut. Barangkali itu sedikit saran dari kami ya Pak Agus. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Wal yang sudah memberikan jawabannya. Kemudian Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya yang lainnya, kita keep dulu ya Bapak Ibu, kita simpan dulu karena masih ada untuk sesi berikutnya minggu depan. Silakan Bapak Ibu bergabung. Untuk link absennya sudah kita share di grup kita. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa masuk ke grup karena penuh, Bapak Ibu mohon maaf karena kemarin kita masih pakai grup WhatsApp.
Insya Allah untuk kedepannya kita akan pakai grup Telegram yang mampu menampung kapasitas lebih besar lagi. Karena di sini ada banyak keluhan dari Bapak Ibu Di mana tidak tuh? bisa, ya karena Bapak Ibu tidak bisa absen atau tidak bisa masuk grup, keluhan dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu nanti join di untuk yang sesi 2 sudah ada, kita masukkan di komunitas kita Bapak Ibu. Nanti saya akan share kembali di grup kita. Kalau tidak ada yang di grup, nanti kita akan bikinkan untuk yang lebih besar lagi kapasitasnya. Jangan lupa foto Terima- bersamanya Pak Ep. Foto bersamanya. sudah di screenshot Pak, dan sudah ya. Sudah kita screenshot dan sudah kita rekam. Rekaman ini nanti kita akan unggah di YouTube streaming kita, YouTube kita Bapak Ibu. Sudah ada YouTube kita, link YouTube-nya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video kita. Nanti akan kita unggah setelah ini. Kemudian sertifikat Bapak Ibu akan kita bagikan nanti seluruhnya yang telah mendaftar, kita akan buatkan sertifikatnya Bapak Ibu semuanya. Dan kedepannya kita akan berdiskusi kembali bagaimana kelanjutan dari webinar kita, komunitas belajar kita. Semoga ini akan membantu kita semuanya untuk lebih baik, meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan skill kita, dan bagaimana agar kualitas pembelajaran kita yang kita berikan kepada anak-anak kita akan selalu meningkat. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya jika ada kekurangan pada penyampaian kami. Mungkin ada yang salah dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah join kepada grup komunitas kami. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi